Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bulawi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman belajar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuni yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Rima Sabila Ramadhani, Risa Chandra Kirana, dan Sofi Mariana Ulfa. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Dan saya akan menjelaskan latar belakang dari pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman belajar akuntansi. Pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman belajar akuntansi dibuat oleh Jane Christy Bawuna di Manado pada bulan Agustus tahun 2015. Hasil pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila pendidikan yang dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pada lulusannya sehingga berguna untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Berkaitan dengan mutu pendidikan, prestasi belajar siswa dijadikan sebagai indikator tinggi rendahnya mutu pendidikan. Prestasi belajar siswa di sekolah menunjukkan kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Belajar akuntansi merupakan hasil yang dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah akuntansi yang diberikan oleh dosen akuntansi sehingga menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk mencapai tujuan pembelajaran akuntansi yang dapat dengan tes, di mana hasilnya dalam bentuk angka. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apabila kedua faktor tersebut dapat dimaksimalkan fungsinya, maka akan dapat memaksimalkan potensi prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Rima Sabila Ramadhani membacakan materi yang pertama. Untuk soal yang pertama, menurut kalian apakah struktur proposal sudah sempurna? Jelaskan dan buktikan. Menurut kelompok kami, struktur proposal tersebut belum sempurna karena kalau struktur proposal tersebut sempurna terdapat struktur-struktur yaitu bab 1 tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka berpikir, landasan teori, hipotesis. Untuk bab 3 terdiri dari metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian, tahapan atau prosedur penelitian, daftar pustaka. Nah, dilihat dari struktur proposal yang kami pilih, tidak terdapat pembatasan masalah dan tahapan atau prosedur penelitian. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Risa Chandra Kirana untuk membacakan materi yang kedua. Jelaskan urutan informasi yang disampaikan pada bagian latar belakang. Urutan informasi yang disampaikan pada bagian latar belakang yaitu tentang peningkatan sumber daya manusia dengan pembangunan di sektor pendidikan yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Juga prestasi belajar siswa di sekolah menunjukkan kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Prestasi belajar yang merupakan tolak ukur utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Akuntansi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Selain itu, prestasi belajar akuntansi juga bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran akuntansi yang dapat dilakukan dengan tes atau ujian di mana hasilnya dalam bentuk angka. Faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Pengertian kecerdasan emosional menurut ahli pembahasan tentang kecerdasan emosional. Hasil pengamatan terkait mahasiswa yang kecerdasan emosionalnya rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar akuntansi. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Sofi Mariana Ulfa untuk membacakan materi yang ketiga. Jelaskan perbedaan antara kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka adalah studi-studi yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, sedangkan kajian pustaka meliputi kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan digunakan sebagai dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut. Perbedaan lainnya adalah kajian pustaka digunakan sebagai dasar argumentasi untuk melakukan penelitian, sedangkan landasan teori digunakan untuk menguatkan dilakukannya penelitian. Dalam tinjauan pustaka, dilakukan tinjauan terhadap teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kajian tersebut dapat berupa perbandingan, kontras, dan penempatan teori tentang masalah yang akan diteliti. Teori-teori ini menjadi dasar argumen bagi pemrakarsa untuk menyelidiki masalah sehingga diperoleh jawaban yang handal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dan menyajikan materi yang keempat. Iya, pada landasan teori menjabarkan teori-teori sesuai judul. Teori yang dipaparkan adalah teori kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau subjek perspektif lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori pemanfaatan sebagai pemandu agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Tahap dalam penelitian kualitatif ada 5, yaitu mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, menelan data yang relevan, melakukan analisis data, menjawab pertanyaan penelitian. Nah, pada proposal yang kita analisis menjelaskan materi-materi berikut ini. Yang pertama, kecerdasan emosional, menjelaskan pengertian teori itu sendiri, kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan, pendapat tentang kecerdasan emosional menurut para ahli, dan komponen kecerdasan emosional. Yang kedua, perilaku belajar, menjelaskan tentang pengertian dan definisi belajar menurut beberapa ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan teori belajar. Yang ketiga, tingkat pemahaman akuntansi, menjelaskan pengertian akuntansi itu sendiri dan pemahaman akuntansi. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Rima Sabila Ramadhani membacakan materi yang kelima. Jelaskan perbedaan uraian yang disajikan pada bagian kerangka berpikir dengan hipotesis penelitian. Pada bagian kerangka berpikir menjelaskan tentang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman akuntansi. Sedangkan hipotesis penelitian yaitu menjelaskan tentang kecerdasan emosional atau pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan sosial, berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Perilaku belajar mahasiswa akuntansi atau kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, kebiasaan menghadapi ujian, berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Risa Chandra Kirana dan Sofi Mariana Ulfa untuk membacakan materi yang keenam secara bergantian.
Jelaskan secara rinci tentang pengambilan data secara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta faktor pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data tentu sangatlah ditentukan oleh metodologi penelitian yang diambil atau dipilih oleh peneliti. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data secara umum beserta dengan penjelasan lengkap mengenai masing-masing teknik pengumpulan data. 1. Observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Yang kedua, teknik pengumpulan data menggunakan cara kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Penting untuk diketahui sebelum kuesioner diberikan kepada responden, kuesioner harus diuji terlebih dahulu sebelumnya untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliabel. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengajukan sepaket pertanyaan yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian dengan tolak ukur tertentu. Seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner atau angket ini terbagi menjadi angket terbuka dan angket tertutup. Yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan cara interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Seperti kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan melangsungkan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang keempat, teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. Teknik pengumpulan data ini untuk penelitian dapat dipilih peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian dan juga berdasarkan metodologi penelitian yang dipilih. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan meneliti berbagai macam dokumen yang reliabel untuk dijadikan sebagai bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam metode pengumpulan data ini dibedakan menjadi 2, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Pengetahuan mengenai macam-macam metode pengumpulan data dan perbedaan dari masing-masing metode pengumpulan data menjadi bekal bagi kita yang sedang akan melakukan penelitian untuk keperluan kuliah dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Rima Sabila Ramadhani dan Risa Chandra Kirana untuk membacakan materi yang ke-7 secara bergantian. Jelaskan cara menulis daftar pustaka jika sumber dari buku dan internet. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka dari sumber buku. Unsur-unsur yang diperlukan yaitu nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbitan. Setiap unsur wajib menyertakan tanda titik untuk pembatas. Nama penulis, nama ditulis lebih awal yang kemudian diikuti tanda koma. Lalu nama tengah. Jika nama penulis terdiri dari 2 orang atau lebih, maka yang ditulis terbalik, hanya nama pertama saja. Sementara untuk penulis berikutnya ditulis secara lengkap. Tahun terbit buku ditulis setelah nama penulis. Jangan lupa untuk perhatikan edisi cetakan. Untuk judul buku ditulis secara lengkap menggunakan tulisan miring atau italik. Tempat dan nama penerbit ditulis di bagian akhir yang diawali dengan tempat penerbit, kemudian nama penerbit yang dipisahkan oleh tanda titik 2.
Sebagai contoh, Aji Dharma, Seno Gumira, 2003, Negeri Senja, Jakarta, 2, Gramedia. 2. Cara menulis daftar pustaka dari internet. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat daftar pustaka dari sumber internet tidak jauh berbeda dengan daftar pustaka buku. Perbedaannya hanya ada penambahan link, tanggal, serta jam saat mengakses sumber. Berikut ini susunannya. Nama penulis artikel, tahun artikel publis, judul artikel menggunakan tanda petik, link artikel, tanggal dan jam saat akses sumber artikel. Contohnya pada bagian bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.